Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya ya, rekan-rekan yang dimanapun berada ya. Apa kabar? Kita berharap semoga insya Allah baik-baik aja semuanya ya. Amin ya Rabbil Alamin. Dan oke, kita langsung saja ya sebelumnya. Kita melihat dulu ya. Ini apa? Kita lihat dulu. Gambar yang ada. Gambar yang ada ini tersebut mungkin jika ada yang belum dapat mengetahuinya, yaitu gambar tersebut adalah kaitan dengan yang namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang berbentuk lingkar dan tercatat di sini ada ya di lingkarnya 5. Ini lihat ya, perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di tengah ada. Yang di tengah ini namanya kitmir. Gambaran daripada hubungan anjing dan lain-lainnya ini. Di sini namanya 5 orang pengikut setianya Nabi Isa alaihi wasallam. Pengikutnya Nabi Isa alaihi wasallam dengan nama Murtanusi, Sutsanusi, dan ketiga rekan mereka di dalam perjuangan membela agama saat zaman kenabian Nabi Isa alaihissalam ya. Dalam cerita kelima daripada pengikutnya Nabi Isa tersebut, yaitu melarikan diri daripada perintah raja yang cukup kejam kepada masyarakatnya. Lanjut, mereka melarikan diri dan kemudian bersembunyi di goa. Lanjut, diikutin oleh anjing yang kemudian anjingnya namanya Kitmir. Bersembunyi di dalam goa yang dalam riwayat itu disebutkan 320 tahun lamanya baru terbangun lagi. Singkat cerita, lain-lain ini singkat cerita ya, di luar daripada hubungan ceritanya, keriwayatannya. Intinya kembali ke pokok. Apa kegunaan daripada yang namanya Ashabul Kahfi ini di luar daripada cerita tadi? Oke. Ashabul Kahfi bisa kita gunakan. Ini semata-mata cerita ya. Kita bukan menganjurkan untuk memakainya ataupun tidak. Tetapi sifatnya cerita. Di mana Ashabul Kahfi ini, jika kita memilikinya, kita tulis di kertas, kemudian kita lipat. Dan kemudian kita bungkus dengan yang namanya kain. Kain bisa kain putih, bisa kain hitam. Lanjut kita pakai sebagai selendang atau sebagai kalung atau kita simpan di dalam saku kita. Dan lanjut. Ternyata kemudian kita di dalam perjalanan, tanpa kita sadari, ternyata timbul diam-diam ada yang datang dan langsung mengadakan penyiksaan kepada kita, yaitu dengan yang namanya sajam, pisau atau parang. Dia menusuk kita dengan pisau atau dia memotong kita dengan parang. Itu akan insya Allah akan terjadi, yaitu tidak akan terjadi luka kepada kita, kepada pemakai. Yang ada terjadi yaitu cumalah percikan api, bagaikan parang yang memukul batu menimbulkan percikan api. Itu yang akan terjadi kepada siapa saja yang jika memakai Ashabul Kahfi ini. Tetapi sifatnya ini cerita kita. Sebaliknya, di dalam cerita kita ini, ada berkesimpulan memakainya, ada yang tidak, itu terserah masing-masing. Di sini kita sifatnya cerita. Yang jelas Ashabul Kahfi cukup bermanfaat buat pelajaran untuk kita.
dan lain-lain. Sebaik-baiknya hidup, sebaik-baiknya itu mempergunakan akal sehat pikiran yang dikelola secara baik supaya insya Allah diri kita akan bisa menciptakan baik, dan sebaliknya lain-lain itu semua walahu alam. Adapun kisah Ashabul Kahfi di sini yang kita sampaikan itu cuma semata kisah yang dimana jika memang untuk hal-hal kepentingan katakanlah kita pakai untuk supaya memang kita bisa tahan timpasan dari sajam orang lain itu bisa. Dan sebaliknya, cara pemakaiannya pun yaitu secara rahasia, bukan secara terang-terangan, yang dimana dipakai untuk sebagai simbol begal atau yang sok-sok jagoan. Adapun cerita kami ini terkait penggunaan Ashabul Kahfi cuma apabila ya mau dipakai atau tidak ya terserah. Dan sebaliknya, jika pun dipakai yaitu semata-mata untuk jaga atau mawas diri daripada hal-hal misalnya di perjalanan dan kita melewatin jalan-jalan yang namanya penuh dengan hubungan kejadian-kejadian yang berbau kriminalitas atau bahaya. Itu yang kita sampaikan, dan ingat ya, kita bercerita bukan menyarankan untuk memakainya. Jangan. Kita cuma bercerita menyangkut hubungan Ashabul Kahfi. Yang jelas hubungan Ashabul Kahfi, walaupun kita tidak pakai, tetapi simpanlah dan peliharalah untuk sebagai landasan daya pikir, dasar pengetahuan kita kepada hal alam semesta. Itu yang kita dapat sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.